Ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2 berbasis online. Dan judul dari topik yang kita bahas adalah Auditing Computer Based Information System. Topik ini menceritakan tentang bagaimanakah proses audit atau pekerjaan audit menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Pada kali ini saya akan membahas topik tentang Auditing Computer Based Information System yang ada di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Topik yang akan kita bahas adalah Auditing Computer Based Information System. Ini adalah learning objective atau tujuan pembelajaran dari topik yang ada di chapter tentang Auditing Computer Based Information System. Tujuan pembelajarannya ada 5. Jadi yang pertama ini menjelaskan tentang hakikat dan juga scope plus tujuan dari pekerjaan audit dan mengidentifikasikan langkah-langkah utama yang ada di dalam proses audit. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu mengidentifikasikan audit sistem informasi dan memberikan gambaran tentang pendekatan audit berbasis resiko yang bisa digunakan untuk bisa mencapai tujuan di dalam audit terhadap sistem informasi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu memberikan gambaran tentang software audit yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan audit terhadap sistem informasi. Kemudian yang keempat, ini memberikan gambaran tentang hakikat dan juga scope dari operational audit. Seperti itulah yang ada di dalam tujuan pembelajaran yang terdapat di slide ini. Tujuan pembelajaran itu merupakan inti dari topik yang ada di sini. Sekarang kita masuk ke learning objective yang merupakan inti dari topik yang ada di chapter 11 ini. Yang pertama di sini adalah memberikan gambaran tentang hakikat dan juga scope plus tujuan dari pekerjaan audit. Kemudian mengidentifikasikan langkah utama yang terdapat di dalam pekerjaan audit. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan 6 tujuan yang hendak dicapai di dalam audit terhadap sistem informasi dan memberikan gambaran tentang pendekatan audit berbasis resiko yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari pekerjaan audit terhadap sistem informasi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, memberikan gambaran tentang software audit yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan audit di sistem informasi akuntansi. Kemudian yang keempat atau terakhir, memberikan gambaran tentang hakikat dan juga scope terhadap operational audit. Operational audit ini adalah merupakan audit yang dilakukan terhadap kegiatan operasional dari organisasi untuk melihat apa? Keefektifan, melihat apa lagi? Efisiensi, kemudian melihat apa lagi? Untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan dari kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi tersebut. Seperti itulah kira-kira isinya.
Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dari auditing dilihat dari sudut pandang auditor internal. Jadi auditing ini merupakan proses memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang pernyataan mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria atau kebijakan yang ditetapkan. Di sini artinya apa? Artinya ini ya sebetulnya pekerjaan audit ini untuk melihat apakah praktek yang dijalankan oleh manajemen itu sudah sesuai belum dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kebijakan bukan cuma sekedar policy, tapi juga peraturan yang ada di sekitar perusahaan berdiri. Isinya kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pekerjaan yang akan dilakukan oleh auditor. Yaitu di sini kita akan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor pada saat melakukan proses audit. Ada 4 yang dilakukan di sini, yaitu audit planning, kemudian collection of audit evidence, kemudian evaluation of evidence, yang keempat communication of result. Nah, penjelasan tentang ini nanti akan dijelaskan secara rinci di slide yang lain, karena di slide ini hanya ada seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke risk-based audit approach, pendekatan audit berbasis resiko. Ini adalah merupakan jenis audit yang diterapkan di dalam perusahaan, di mana penerapan audit ini mengarah kepada ancaman-ancaman yang terjadi di dalam siklus aktivitas bisnis yang biasanya terdapat di dalam kegiatan perusahaan. Jadi diawali dengan menentukan ancaman apa yang terjadi di dalam siklus aktivitas bisnis tertentu. Kemudian menentukan prosedur pengendalian yang bisa diterapkan untuk mencegah, mendetek, dan juga mengkoreksi terhadap ancaman-ancaman yang mungkin timbul di dalam siklus aktivitas bisnis tersebut. Kemudian setelah itu apa? Mengevaluasi prosedur pengendalian yang ada untuk menentukan apakah prosedur pengendalian itu masih baik atau tidak. Nah, kemudian setelah itu mempertimbangkan tentang efek dari kelemahan sistem kontrol yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena kelemahan dari sistem kontrol inilah yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya fraud dan juga error yang kemungkinan dihadapi oleh perusahaan. Itu seperti itu isinya.